menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Le Mineral. Halo selamat malam pemirsa, apa kabar Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda tentunya di waktu berbuka puasa Anda. Vera sudah berbuka puasa? Sudah berbuka sedikit, mungkin nanti dilanjutkan. Oke, karena kita juga nanti akan menghadirkan informasi soal referensi menu berbuka puasa. Tapi pemirsa, yang juga tidak kalah penting, kami akan menghadirkan pembahasan utama untuk Anda. Ini mengenai Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang sudah resmi mengumumkan bagi aplikator ojek online ini memberikan bonus hari raya kepada para pengemudi ojek online maupun juga kurir online. Lalu bagaimana respon dari para pengemudi ojek online ini dan skema seperti apa yang kemudian akan dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di tengah tentunya teman-teman ataupun juga para pengemudi ojek online. Itu akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Bersama saya Ken Ana. Dan bersama saya Vena Kintan, pemirsa kami juga sudah siapkan informasi menariknya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Selengkapnya untuk Anda. Berpuasa sehari penuh tidak lengkap rasanya jika berbuka puasa dengan menu makanan yang hangat dan panas pemirsa. Nah, di Sleman, Yogyakarta ada menu makanan yang menggiurkan selera tentunya dan pas untuk bisa dinikmati ketika waktu berbuka puasa, yaitu sop rempah tulang sumsum dan daging iga sapi Mbah Semar. Menariknya, sop rempah ini disajikan dengan tambahan irisan kentang, wortel, dan kacang merah. Selain itu, sop tulang sumsum dan iga sapi Mbah Semar ini terkenal dengan olahan rempahnya tanpa ada tambahan penyedap rasa. Sop rempah Mbah Semar ini bisa Anda dapati di kawasan Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Oke, rasanya tidak pas kalau kita tidak langsung menuju ke rekan kita yang sudah siap mengabarkan menu berbuka puasa apa yang menarik yang bisa menjadi rekomendasi Anda pemirsa. Sudah ada rekan kami Iman Fajar yang saat ini berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Karena katanya Iman Fajar ini sudah siap menyajikan makanan soto tangkar. Wah. Ini dagingnya spesial, daging wagyu. Oke, kita sapa aja Iman Fajar di sana. Iman, silakan. Ya, selamat malam Vena, Ken Ana dan juga pemirsa, dan juga selamat berbuka puasa bagi pemirsa TV One di wilayah Jakarta. Berbuka puasa dengan apa Anda hari ini? Kalau saya akan mencoba soto tangkar, tapi bukan soto tangkar biasa pemirsa. Kalau biasanya memang dagingnya ini daging ige, tapi kalau yang ini pemirsa dagingnya spesial, yaitu daging wagyu. Dan sini kita akan melihat seperti apa prosesnya. Ini adalah daging wagyu yang akan disajikan menjadi soto tangkar. Yang berbeda adalah dagingnya ini daging asap ya pemirsa. Kalau bisa lihat ini bagaimana daging wagyunya diberikan api dan juga dikecapi sehingga rasanya akan menjadi cukup smoky pemirsa. Kita akan tanyakan dengan Mbak yang saat ini yang sedang memasak. Selamat malam Mbak. Malam. Mbak, ini kan soto tangkar ya. Bedanya soto tangkar dan juga soto Betawi itu sebenarnya apa sih? Kalau tangkar kita pakai kecap dibakarnya. Iya, kalau yang biasa. Kalau yang Betawi kita nggak pakai kecap. Kalau di sini kan soto tangkar Babe Tito yang jadi favoritnya apa sih Mbak menunya? Kalau yang ini wagyu, yang kalau yang satu lagi yang premium itu ada sapi. Iya. Ada yang komplit juga ya? Kalau komplit itu daging biasa sih. Oke, selain soto tangkar, soto Betawi ada sapi guling, itu sebenarnya sapi guling apa tuh Mbak? Kalau sapi guling itu kita nggak pakai kuah, dibakarnya sama aja kayak wagyu. Cuma bedanya nggak pakai kuah doang. Bedanya nggak pakai. Iya. Oke. Mbak Nani, terima kasih banyak atas waktunya dan saya sudah nggak sabarin untuk nyobain soto tangkar yang sebelumnya sudah saya pesan. Sebagai informasi juga pemirsa, saya tadi sudah memesan ada soto tangkar, ada soto Betawi, dan juga sapi guling yang telah saya pesan di meja yang satu ini pemirsa. Nih lihat bagaimana menariknya
kuliner cita rasa Nusantara yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Yang Anda lihat di sini pemirsa, yang kuahnya kemerahan, ini adalah soto tangkar. Dan yang ini adalah dagingnya, daging sei sapi pemirsa, yang tadi telah disebutkan oleh chefnya ya. Yang membedakan, sebagai informasi kalau soto tangkar itu kan normalnya menggunakan sop atau daging iga ya. Di sini adalah daging wagyu. Sementara yang di sebelahnya merupakan soto Betawi. Soto Betawinya saya pesan yang komplit, misalnya ada daging, ada paru, ada kikilnya. Di sini juga kita lihat ada tomat, seledri, seperti soto Betawi pada umumnya ya. Dan juga yang menjadi menarik adalah dagingnya ini dibakar seperti yang tadi kita saksikan. Sementara yang satu lagi adalah sapi guling. Sapi dagingnya ini merupakan daging wagyu. Selain soto-soto dan juga sapi guling, saya juga ada perintilan cemilan-cemilan. Yang ini adalah paru goreng, yang satu lagi adalah kerupuk kulit, atau kalau di rumah makan Padang ini biasanya disebut oleh kerupuk cangeng ya pemirsa ya. Kita akan coba mungkin yang ringan-ringan dulu ya pemirsa, dari paru gorengnya sendiri. Ini katanya enak kalau dikombinasikan dengan kuah soto. Saya mau coba untuk kuah soto Betawinya pemirsa ya. Kuah soto Betawinya ini pemirsa sangat enak. Bagaimana saya bisa merasakan creamy-nya ataupun juga susu dan perpaduan santannya dari soto Betawi yang tersaji di meja depan saya ini. Sekarang kita coba soto tangkar ya pemirsa. Soto tangkarnya ini lebih terasa smoky pemirsa, karena yang tadi kita lihat juga bagaimana dagingnya ini dibakar, dan yang membedakan adalah jinten dan kapulaga di soto tangkar ini. Ini banyak sekali pemirsa, saya akan coba makan untuk berbuka puasa pada malam hari ini. Kembali ke studio. Wow, begitu terkonsentrasi ya Iman Fajar untuk Nikmat menikmati setiap sendokan dan suapan dari soto tangkar daging wagyu. Tidak jauh lah Vena Ya dari tidak sini. jauh, wajib bungkus ya bawa ke Pulau Gadung. Oke, dan tentunya pemirsa kami juga masih punya informasi lain untuk Anda, di mana masalah minyak kita ternyata sudah tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Tak cuma takaran yang tak sesuai dengan takaran yang disebutkan pada kemasan, harga minyak kita di beberapa daerah dijual lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Masalah minyak kita ditemukan di kota Serang, Banten. Tapi bukan masalah takaran. Tim Satgas Pangan Kota Serang menemukan masalah harga yang tak sesuai di pasar induk Rau. Di sini harga minyak kita dijual di atas Rp18.000, hampir menyamai harga minyak goreng premium. Padahal minyak kita adalah minyak goreng bersubsidi yang harganya seharusnya berbeda jauh dari harga minyak goreng premium. Satgas Pangan Kota Serang kemudian menemukan bahwa harga minyak kita dari gudang ke distributor Rp14.000 per liter. Lalu dari distributor ke agen harganya Rp15.000 per liter. Dan terakhir dari agen ke pedagang Rp17.500 hingga Rp18.000 per liter. Padahal harga acuannya adalah Rp15.700 per liter. Penyimpangan harga ini akan diselidiki lebih lanjut. Minta dipotong dong. Tapi saat harganya sesuai harga acuan, minyak kita malah kurang takarannya. Menteri Pertanian Andi Amran kembali menemukan penyimpangan minyak kita di Pasar Gede Solo Selasa pagi. Di sana minyak kita dalam kemasan botol maupun kantong plastik takarannya tak sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu 1 liter. Untuk kemasan botol kurang 100 ml, sedangkan untuk kemasan kantong plastik kurang 50 ml. Menteri Pertanian memerintahkan penyelidikan dan perbaikan hal ini. Menyikapi permasalahan minyak kita, Menteri Pertanian menyebutkan PT POS telah melakukan operasi pasar besar-besaran dengan harga minyak kita Rp14.700 per liter dengan takaran sesuai. PT POS telah membuka lebih dari 1.300 gerai untuk operasi pasar besar-besaran ini. Masalah minyak kita tak sesuai takaran makin terbongkar. Di berbagai wilayah tanah air minyak kita bermasalah itu bisa ditemukan.
Salah satunya di Pati, Jawa Tengah. Lucunya, di Pasar Rogowongso, para penjual minyak kita diminta menghabiskan stok minyak kita yang tak sesuai takaran di kemasan tersebut oleh agen. Padahal para penjual di pasar tersebut sudah banyak yang menerima keluhan dari pelanggan. Konsumen menakar sendiri minyak kita yang dibeli dan ternyata rata-rata isinya hanya 700 ml. Penjual pun mendapatkan harga khusus dari agen yaitu Rp196.000 per kardus. Penjual kemudian melepasnya ke konsumen dengan harga Rp16.000 per liter. Sudahlah tidak sesuai takaran, harganya pun masih lebih mahal daripada harga acuan dari pemerintah. Hal itu juga ditemukan di Magetan, Jawa Timur. Satgas Pangan Polres Magetan dan Disperindak menemukan hal tersebut di sejumlah pasar tradisional. Rata-rata volume minyak goreng yang diterima konsumen kurang 50 ml dari takaran yang ditulis pada kemasan. Harganya Rp17 sampai Rp18.000. Namun di sini ada kenakalan dari produsen yang tidak mencantumkan harga acuan atau harga eceran tertinggi pada kemasan minyak kita mereka. Di Jambi, minyak kita bermasalah juga ditemukan. Setelah melakukan pengecekan di sejumlah penjual minyak kita, tim Satgas Pangan Polres Bungo menemukan takaran yang tak sesuai dengan yang ditetapkan. Rata-rata takaran minyak kita baik kemasan botol maupun kantong plastik kurang 50 ml dari semestinya 1000 ml atau 1 liter. Satgas pun akan melakukan penyelidikan, sementara warga diminta untuk teliti dan waspada. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, 26 dari 52 narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Kuta Cane Aceh Tenggara ini telah menyerahkan diri. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. 26 dari 52 narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Kuta Cane Aceh Tenggara telah menyerahkan diri. Ke-26 narapidana ini ada yang berhasil ditangkap sesaat setelah kabur, ada pula yang menyerahkan diri secara sukarela dan diinisiasi oleh keluarga. Para narapidana yang kembali menyerahkan diri ini kemudian selanjutnya dititipkan di tahanan Polres Aceh Tenggara dan sebagian langsung kembali ditahan di lapas kelas 2B Kuta Cane. Penyerahan diri narapidana ini dilatar belakangi sejumlah alasan. Sebagian napi kebingungan usai kabur harus melakukan apa. Selain itu, pertimbangan dicap buronan menjadi kekhawatiran tersendiri. Bagi napi yang masih kabur hingga hari ketiga ini, pihak lapas menghimbau untuk segera menyerahkan diri, baik ke Polsek dan Polres terdekat, maupun langsung menyerahkan diri ke lapas Kuta Cane. Pihak lapas pun memastikan bagi narapidana yang segera menyerahkan diri tidak akan ada hukuman tambahan apapun. Orang lari dari lapas, orang kabur dari lapas. Ya, lalu bagaimana pemirsa update terkini dari kaburnya 52 narapidana di Lapas Kuta Cane Aceh? Pemirsa, kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami Wana Sari di sana. Wana, silakan. Anda, Vena Kintan dan pemirsa dari Provinsi Aceh, kami akan mengajak Anda melihat bagaimana suasana berbuka puasa tepatnya di Lapas kelas 2B Kuta Cane Kabupaten Aceh Tenggara pasca kaburnya sekitar 52 warga binaan pada Senin sore. Dan beginilah pemirsa sepintas suasana berbuka puasa yang diikuti oleh ratusan warga binaan yang ada di Lapas kelas 2B. Dan bila kami amati suasana di sini tadi diawali dengan sholawat bersama, kemudian penyampaian tausiah serta menyampaikan sepatah dua patah kata dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu Bapak Masudi. Sebelum kita mengupdate ataupun membahas lebih lanjut pasca kejadian ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana sesungguhnya kondisi kamar ataupun kondisi warga binaan di Lapas kelas 2B Kuta Cane Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, sebagai informasi pemirsa, kapasitas dari lapas ini hanya 85 orang. Tapi kenyataannya lapas ini dihuni sekitar 385 warga binaan dengan total hanya 10 kamar. Dan kita akan melihat salah satu kamar yang ada di lapas ini. Dan
ukuran dari masing-masing kamar ini juga berbeda-beda. Jadi ada yang berukuran sekitar 6 kali 15 meter yang dihuni sekitar 50-an warga binaan. Dan bahkan ada yang berukuran lebih kecil yang dihuni sekitar 10 orang. Jadi Anda bayangkan saja dengan total 10 kamar yang ada di lapas ini kemudian dihuni oleh sekitar 385 warga binaan dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. Kita masih ingin mencari tahu tentunya apa penyebab dari kaburnya puluhan warga binaan yang ada di lapas ini. Namun kami ingin menunjukkan secara real time pemirsa, beginilah kondisi kamar-kamar yang ada di lapas kelas 2B Kutacani di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Dan pemirsa, update terbaru yang kami dapatkan dari total 52 warga binaan yang sempat kabur dari lapas ini, tinggal 26 yang sampai saat ini masih dilakukan pencarian dan pengajaran oleh berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian. Pengamanan secara ketat juga masih diberlakukan di sekitar lapas ini begitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Dan untuk mengupdate informasi terkini, kita akan berbincang bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Bapak Masudi. Selamat sore, Bapak, apa kabar, Pak? Selamat sore. Bapak, ada banyak sekali spekulasi yang muncul di masyarakat mengenai apa sih sesungguhnya penyebab mengapa puluhan warga binaan yang ada di sini nekat melarikan diri, Pak? Ya, jadi yang perlu kita sampaikan bahwa untuk kapasitas untuk lapas kelas 2B Kutacani ini jumlahnya adalah 85. Namun dihuni kurang lebih 362. Dan ini tempatnya seperti ini, yang mana bahwa salah satu yang menjadikan banyaknya warga binaan di sini tidak sesuai dengan kapasitas yang dihuni yang ada di sini. Hampir 350%. Ya, ini salah satu yang menjadikan permasalahan yang ada ini. Pak, baik, kami mungkin butuh klarifikasi Pak langsung dari Bapak, mengingat ada banyak isu yang beredar liar di masyarakat yang menyatakan bahwasanya masalah pasokan makanan selama bulan puasa yang kurang baik, kemudian ada dugaan bilik asmara juga di sini, Pak. Mungkin boleh diklarifikasi, Pak. Nah, gini. Jadi untuk masalah makan, kami sudah cross check sama Komisi 3 langsung bahwa makanan ini sudah luar biasa, sudah bagus. Yang jadikan permasalahan adalah salah satunya adalah itu keluarga akan memberikan bingkisan pada saat buka puasa, dia akan mengantar. Itu kasih batas waktu sampai hari Senin sampai hari Kamis. Namun dari warga binaan menghendaki sampai hari Sabtu. Setelah kita cukupi sampai hari Sabtu, mintanya sampai hari Minggu, ya kan? Nah, ini salah satu yang menjadikan bahwa untuk kegiatan setiap mau buka puasa itu warga binaan itu sudah berkoordinasi dengan warga binaan yang lain untuk masing-masing 3 keluarga ini membawa untuk memberikan satu kelompok ini antara 10 sampai 15 orang. Nah, ini yang salah satunya itu untuk yang memberikan warga binaan ingin sampai hari Minggu. Nah, sehingga sudah ada titik temu. Kemarin ketua-ketuanya yang tua-tua dari sini kita kumpulkan sehingga kita akan memberikan batas waktu sampai bulan puasa ini. Setelah bulan Lebaran akan normal kembali, itu hari Senin sampai hari Kamis. Dan ini disepakati oleh para sesepuh-sesepuh yang ada di sini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini. Artinya dugaan tentang bilik asmara itu ya sebagai ruang privasi itu tidak ada, Pak, di sini ya? Untuk bilik asmara kan sebagian aja dia mengendakin. Namun kan situasi tempat seperti ini nggak bisa kita melaksanakan untuk melaksanakan bilik asmara. Nah, ini salah satu yang menjadikan itu. Pak, dengan kondisi ini kemudian ini kan masih ada di 26 yang 24 yang belum menyerahkan diri ataupun belum ketemu. Nah, kemudian langkah-langkah apa Pak yang kita lakukan, Pak? Nah, langkah-langkah yang sudah kita lakukan sama Pak Bupati, sama Pak Kapolres, sama Pak Dandim
itu tadi dilaksanakan pertemuan oleh 16 kecamatan, Pak Camat, dan kurang lebih 381 kepala desa. Se-Kota Aceh Tenggara ini kumpul. Nah, kita menyampaikan pesan-pesan hal ini supaya warganya yang ada di wilayah masing-masing untuk bisa membawa melalui, bisa menghubungi Kapolsek, bisa menghubungin Dan Ramil, bisa menghubungin kepala desa. Nanti kita yang akan menjemput ke warga binaan itu kembali ke sini. Dan ini sudah terbukti, ya kan? Dari 52 sudah berangsur-angsur semua diantar oleh keluarganya datang ke sini. Yang terakhir tadi ada 3 orang udah diantar sama keluarganya, jadi total kurang 24. Mudah-mudahan hal ini dengan antusias dari Pak Bupati, Pak Camat, Kepala Desa, Pak Kapolres, Pak Dandim, saya yakin mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semua akan diantar lengkap 24 ini. Pak, ini kan over kapasitas ya Pak ya. Kira-kira ada solusi nggak Pak untuk mengatasi itu? Kemudian kita melihat tidak ada kerangkeng ya Pak ya untuk keamanan warga binaan yang ada di sini Pak, supaya tidak kabur lagi gitu Pak. Nah, ini salah satu kami sudah berkoordinasi dan sepakat sama Bapak Bupati dan Komisi 13. Kita diberikan tanah seluas 10 hektar. Dan ini salah satu akan kita bangun, dinaikkan lapas kelas 2. Ini salah satunya. Itu. Pak Dirjen, terakhir apa sih ingin yang dicapai dengan berbuka puasa bersama warga binaan di sini Pak? Salah satunya warga binaan ini adalah keluarga saya, sahabat saya, yang harus kita sama-sama duduk sama-sama untuk bagaimana kita menciptakan situasi dan kondisi yang cukup aman, kekeluargaan, harmonis satu sama lain, kita bisa bekerja sama dengan baik. Baik, terima kasih Pak Direktur Jenderal Pemasyarakatan Bapak Masudi atas waktunya. Silakan Pak melanjutkan kegiatan kembali. Ya, itu tadi Vena Kintan dan Ken Ane, bagaimana situasi berbuka di sini, kemudian bagaimana upaya dari semua pihak di Kabupaten Aceh Tenggara ini untuk mencari ataupun mengejar warga binaan yang masih kabur dari lapas kelas 2B Kutacani Kabupaten Aceh Tenggara. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Wanasari atas laporan Anda langsung dari Aceh Tenggara, Aceh. Selamat puasa. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengumumkan aturan pemberian bonus hari raya oleh aplikator ke pengemudi ojek online hingga kurir online. Aturan ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya memberi perhatian khusus untuk pengemudi online dan kurir dengan meminta seluruh aplikator memberikan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai. Pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik. Untuk itu pemerintah melalui Kemnaker mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan besaran tertentu. Menurut Menaker Yasirli, besaran bonus hari raya diatur dengan 2 skema. Pertama, bagi pengemudi dan kurir yang produktif, bonus diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk tunai
sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Kedua, bagi pengemudi di luar kategori ini, diberikan bonus hari raya sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Lantas, apa respon perusahaan transportasi online soal pemberian bonus bagi pengemudi ojol dan kurir online? Akankah skema pemberian bonus memicu kecemburuan sesama pengemudi online? Adakah sanksi dari pemerintah untuk aplikator yang tidak memberikan bonus hari raya? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia ini resmi mengumumkan aturan pemberian bonus hari raya dari aplikator kepada para pengemudi ojek online dan juga kurir. Ini tentunya bentuk tindak lanjut dari perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap para pengemudi ojek online, di mana para aplikator ini dihimbau untuk memberikan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai. Lalu seperti apa respon dari para perusahaan transportasi online tersebut dan seperti apa juga skema yang sudah disiapkan? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Bapak Immanuel Ebenezer. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Mbak. Bertemu langsung untuk membahas kembali apa yang sudah terjadi dan juga bergabung bersama kita ada Bu Lili Pujiastuti, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Bu Lili, apa kabar? Selamat malam. Puji Tuhan, baik Mbak. Baik ya. Bu Lili, tentunya ini juga kabar baik dan nampaknya angin segar untuk banyak pengemudi ojek online di Indonesia. Bagaimana merespon mengenai aturan yang kemudian sudah disampaikan oleh Kemenaker? Yang pertama kita pasti ucapkan puji syukur ya pada Tuhan atas angin segar yang dihembuskan pemerintah, dan ini wujud dari negara hadir untuk kawan-kawan driver ojol. Karena sudah selama hampir 11 tahun kami tidak pernah mendapatkan yang namanya THR atau BHR. Nah, tahun ini kami baru merasakan. Yang pasti kami ucapkan terima kasih pada Pak Presiden, Pak Wamen, juga Pak Menteri Tenaga Kerja dan semua staf Kementerian Tenaga Kerja yang terlibat dalam hal ini. Oke, dan responnya di bawah pun seperti apa Bu? Karena kan kemudian ada pertanyaan berikutnya, akankah skema yang kemudian sudah mulai dibicarakan 20% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 tahun terakhir diberikan kepada yang aktif dan produktif? Ini seperti apa responnya di teman-teman? Teman-teman ya kita menyadari ya Mbak, kita akan terima dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pasti kita ikut mengawal dalam proses pencairan BHR tersebut. Oke, baik. Pak Wamen, ini perjuangannya nampaknya cukup cepat untuk terus menekan dan mendorong para aplikator memberikan bonus hari raya ini. Seperti apa perjalanannya kemarin Pak? Dan responnya sejauh ini dari para aplikator juga Pak Wamen? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat buat kawan-kawan yang berjuang. Ini buat yang berjuang. Yang nggak berjuang saya nggak ucapkan selamat. Karena mereka sebagai penikmat hasil perjuangan kawan-kawan yang berjuang. Itu sekali lagi itu penting untuk saya tegaskan. Karena apa yang saya lakukan juga diragukan oleh mereka yang tidak berjuang. Gitu. Mereka kan meragukan apa yang Bu Lili perjuangkan dan kawan-kawannya. Mereka tidak yakin. Nah, hari ini saya tunjukkan bahwa saya tidak pernah berjuang di atas keraguan. Saya berjuang selalu di atas keyakinan saya. Karena saya yakin Tuhan akan melindungi orang-orang yang punya ketulusan dalam perjuangannya. Pertama itu. Kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri saya dan selama ini yang saya perjuangkan, akhirnya termanifestasi dengan apa yang diucapkan oleh Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Artinya kita hari ini benar-benar memiliki Presiden yang hadir di tengah rakyatnya. Berapa? Tadi hampir 10 tahun lebih, kawan-kawan ojek online ini kan berjuang bahkan tidak mendapatkan haknya. Itu menurut saya sebuah kejahatan yang mengerikan ya. Itu mengerikan sekali. Hari ini negara hadir. Dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo, dia mewakili kepala negara. Kepala pemerintahan Republik ini. Artinya itu harus semua mengikuti. Tidak boleh ada A, B, C, D, F, G lagi. Mereka harus patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan dipastikan semua aplikator ini patuh untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden, Pak Wamen? Yang disampaikan itu oleh Presiden Prabowo. Prabowo itu bukan kepala ormas, bukan ketua LSM dan sebagainya. Dia kepala Republik ini, mewakili sangat-sangat mewakili negara. Kalau mereka nggak paham soal itu, ya sudah saya ajarkan lagi mereka. Bagaimana hidup di sebuah negara. Nah, respon yang diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan dari para aplikator ini seperti apa? Adakah dari mereka yang juga masih menolak Pak? Karena informasinya sepertinya ada satu aplikator yang masih belum menyetujui untuk memberikan bonus hari raya ini. Siapa?
Maksim, Pak, Masih informasinya? mau, kata siapa nggak mau. Oke, jadi semua terkonfirmasi akan Mau memberikan lah, bonus oh hari nggak raya? mau ya sudah. Oke. Gitu. Dan skemanya yang disiapkan seperti apa, Pak Ya Wamen? tadi kan Betul? tadi yang Mbak 20% sampaikan, 20% dari total pendapatan apa yang bersih. mereka dapatkan ya setahun. Oke. Itu misalnya mereka dapatnya 6 juta, jadi 20%. Berarti sekitar 1,2. Misalnya 1 juta ya 500. Oke. Gitu. Oke. Untuk mengantisipasi Pak, tadi kan Bu Lili juga mungkin sudah menyampaikan ya, di bawah mungkin mereka merespon dengan baik, tapi mungkin ada saja kelompok-kelompok yang tadi disinggung oleh Pak Wamen yang tidak ikut berjuang, kemudian ada potensi kecemburuan yang timbul, seperti apa Pak Ya Wamen? kita doakan yang tidak berjuang itu semoga BHR ini dikasihkan ke mereka yang berjuang. Oke. Gitu. Dan saya juga mengimbau aplikator untuk bisa memberikan mereka-mereka yang berjuang menjadi prioritas ya, gitu. Karena saya pro terhadap mereka yang berjuang, bukan pro terhadap mereka yang tidak berjuang. Oke. Itu. Oke. Pak Ini Wamen. pemerintah nih, saya nih wakil negara Oke. nih yang bicara. Oke, selesai sudah kita bicara mengenai skema tadi 20% dari Ya. pendapatan bersih selama 12 tahun terakhir. Tapi kemudian skema kedua yang diberikan adalah dikembalikan juga kepada perusahaan ojek online sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dimaksud Pak? Ini untuk mewadahi mereka yang tidak aktif dan tidak produktif atau seperti apa? Kita tidak mau berdebat persoalan itu dulu ya. Yang paling penting BHR ini ada, lantas kemudian mereka memberikan bentuknya uang cash, itu dulu. Kita tidak mau berdebat pada persoalan itu dulu. Oke, baik. Gitu, karena kita fokus nanti sampai hari raya ini, Idul Fitri, udah situ aja dulu. Kemudian itu pertanyaan teknis lah, nanti setelah Lebaran dulu kita jawab, itu lebih bagus, lebih relevan ya, jawaban itu ada nanti di sana. Oke, Bu Lili, ini kemudian tanggapan dari teman-teman para pengemudi ojek online di bawah seperti apa? Tentunya ini kan angin segar. Akhirnya ada uang tunai ya, dalam bentuk uang tunai yang diberikan. Nah, adakah pula kemudian juga masih ada kekhawatiran yang timbul di tengah teman-teman pengemudi ojek online? Ya, ada beberapa kawan-kawan itu yang mempertanyakan, jangan-jangan BHR ini yang menerima adalah mereka yang prioritas. Jadi ada driver prioritas. Yang seperti apa Bu prioritas Ya, itu? mereka yang driver yang dibina oleh aplikator. Nah, tapi kami percaya Kementerian Tenaga Kerja pasti akan berlaku adil dan ikut mengawasi proses pencairan BHR ini. Oke, baik Pak Noel mungkin merespon tadi kekhawatiran dari teman-teman pengemudi ojek online. Ya wajar ya kekhawatiran kawan-kawan ya Bu Lili gitu lah. Karena kan mereka yang punya data itu, tapi harus ingat kita tidak akan membiarkan mereka tidak mendapatkan rasa keadilan itu. Apalagi Bu Lili yang berjuang dan kawan-kawannya ya. Bu Lili, dan saya tahu sekali. Jadi saya imbau kepada driver-driver yang tidak mendukung dan tidak ikut berjuang, malu nih seorang ibu yang berjuang nih dan kawan-kawannya. Harusnya mereka menegaskan kami menolak BHR. Itu senang sekali tuh saya tuh. Gitu. Tapi kemudian menjadi pertanyaan kemarin yang tidak ikut berjuang dan tapi dikumpulkan sekarang, dana-dana itu kasih ke Bu Lili biar ngidupin kawan-kawannya. Oke. Nah Pak Noel, ini kan nanti kita masih menunggu ya bagaimana implementasi dari penyaluran bantuan hari raya dalam bentuk uang tunai. Jika ini kita berandai-andai, jika kemudian dalam nanti penyaluran itu ada pelanggaran atau mungkin temuan yang dilakukan oleh para aplikator transportasi online ini, sanksinya seperti apa? Saya tidak mau bisa sanksi. Saya bicara tentang ke depan dulu soal implementasi apa yang menjadi perintah presiden. Ya, itu perintah presiden udah. Itu aja dulu. Kemudian kan hari ini ramai-ramai orang buka posko BHR ya di ojek online, padahal mereka tidak berjuang tuh. Tapi ya nggak apa-apa, buka aja posko itu. Semoga itu menjadi posko perjuangan nantinya, karena ini baru tahap awal. Ini baru tahap awal perjuangan kawan-kawan driver ojek online. Tahap kedua adalah bagaimana memperkuat legal standing mereka terkait kemitraan. Karena kita tetap menganggap bahwa driver ojek online adalah pekerja, bukan mitra ya. Itu versi yang negara. Nah tapi kan Pak, ini kan masih belum legal standingnya masih harus diperjuangkan ya. Tadi juga pasti kan Bu Lili juga mempertanyakan mungkin dan teman-teman. Mudah-mudahan tidak hanya tahun ini saja, nasibnya di tahun-tahun berikutnya seperti apa Pak Noel? Mereka berjuang dong. Tapi ditahan dulu Pak, jawaban lengkapnya disampaikan nanti usai jeda pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita pemirsa malam hari ini mengenai bonus hari raya yang kemudian menjadi kabar baik dari perjuangan
Bu Lili dan rekan-rekannya yang berjuang begitu ya Pak Wamen ya. Nah yang kemudian juga dipertanyakan ini nanti kalau secara teknis Pak akan turunnya paling cepat kapan, paling lambat kapan sehingga bisa diterima oleh Bu Lili dan juga teman-teman. Oke, itu sudah dipastikan? Iya, yang bukan dipastikan, itu perintahnya. Itu perintahnya. Oke, baik. Jadi sudah nanti bisa dihitung Bu, mulai dari sekarang di countdown gitu kan, kapan waktunya kemudian turun. Tapi Bu Lili, ini tentunya kita juga ingin tahu di tengah-tengah teman pengemudi ojek online ini juga, selain mereka tentunya merespon dengan positif ya adanya hal ini. Apa kemudian juga yang mungkin masih ada ingin diperjuangkan atau mungkin disampaikan, mumpung Pak Wamennya di sini nih gitu Bu Lili. Kita terus mengawal ini ya Mbak. Yang pertama untuk PHR ini kita kawal terus sampai benar-benar kawan-kawan menerima. Kedua untuk kedepannya kita berharap Pak Wamen memperjuangkan nasib kami sehingga status kami jelas. Status driver ini jelas, tidak seperti saat ini. Kami ini tidak punya status sebetulnya. Nah kami berharap Pak Wamen benar-benar mendukung kami untuk memperjuangkan nasib kami ini diakui sebagai pekerja. Karena 3 unsur itu sudah memenuhi kami sebagai pekerja. Unsur perintah, upah, dan pekerjaan. Itu sudah ada di dalam Undang-Undang 13. Oke, Pak Wamen ini juga yang menjadi concern berikutnya setelah nanti bonus hari raya. Karena ketika statusnya sudah jelas, sudah pasti mengenai aturan hak dan kewajiban ini juga bisa dipegang begitu kan, melekat oleh ya semoga kesadaran para driver ini bisa terorganisir. Jangan sampai juga mereka hanya berharap tapi tidur-tiduran, nggak bisa. Perjuangan itu tidak dengan tidur dan duduk. Perjuangan itu tidak hanya dengan membuat status dan berkomentar di aplikasi, tidak. Mereka harus nyatu berjuangan status mereka dengan apa? Mengepalkan tangannya. Itu. Tidak bisa perubahan itu hanya dengan tidur-tidur. Tidak bisa perubahan itu hanya dijalankan dengan berharap dengan orang lain. Tidak bisa perubahan itu hanya berharap dengan duduk-duduk dan nongkrong di jalanan. Contoh paling sederhana Ibu ini, dia berjuang, gigih dan yakin. Gitu. Dan makanya hasilnya ada kan. Gitu. Dan tadi disampaikan Bu Lili juga ini nampaknya sebagai hadiah spesial untuk para pengemudi perempuan begitu Bu. Seperti apa Bu Lili? Ya, ini kan kebetulan kemarin Hari Women Internasional ya Mbak. Nah ini seperti hadiah untuk kawan-kawan driver perempuan mengenai pengumuman PHR ini. Jadi itu jadi hadiah terbaik bagi mereka. Hadiah terbaik dari negara buat kawan-kawan perempuan. Hari Internasional Perempuan, bulan Ramadan, bulan berkah buat driver ojek online. Itu loh luar biasa, ya kan? Ini momentum bulan Ramadan ini, bulan benar-benar bulan penuh berkah buat kawan-kawan driver ojek online. Keren kan hadiahnya? Artinya apa? Negara tuh benar-benar hadir. Negara bukan omon-omon. Bukan omon-omon saja, tapi betul-betul nyata. Dan saya juga berharap ya yang komen-komentar tentang saya itu untuk tidur di got dulu untuk sementara. Ya enggak? Oke, dan ke depan Menaker juga akan memastikan mengenai status hukum itu tadi ya Bang. Karena kan ini nampaknya masih di area yang abu-abu begitu Pak Wamen. Ya, dari status mitra, kemudian pekerja. Itu juga salah satu yang menjadi tantangan buat kita ke depan. Karena gini, ada beberapa negara Eropa yang sangat kapitalistik, bahkan tetangga kita Singapura yang sangat-sangat kapitalis juga. Dia bicara soal keberpihakannya terhadap pekerja, driver. Bahkan statusnya dibilang pekerja, bukan mitra. Eropa, Singapura, gitu loh. Bahkan Uni Eropa sekarang melihat driver ini, entitas driver ini sebagai pekerja. Worker gitu. Jadi kalau ada orang yang ragu terhadap hal itu, maka saya bilang ini persis kayak perjuangan era Belanda kita. Yang berjuang soal kemerdekaan hanya berapa orang, tapi menikmati sama hal kayak waktu saya di 98. Ketika kita berjuang dengan 98, orang sebebas-bebasnya bicara tentang kebebasan. Ya resikonya saking bebasnya mereka bicara, ya mereka lupa apa yang kita perjuangkan. Mereka juga membuli kita, sama kayak Bu Lili. Bu Lili berjuangnya luar biasa. Dia juga dibully dengan orang-orang yang itu tuh. Yang anti terhadap perjuangan Bu Lili dan kawan-kawannya. Mereka kan sekarang tinggal nganggapin dirinya doang. Gitu. Mangap aja, kalau dikasih duit, udah belaga-belaga. Lupa tuh.
Pak Wamen, tapi dalam perjuangan kemarin akhirnya bisa membuahkan hasil bonus hari raya yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bu Lili dan teman-teman. Apa kemudian respon yang sempat muncul dari para aplikator atau perusahaan transportasi online ini? Ya pasti nolak lah. Apa yang mereka sampaikan, Pak? Ya nolak lah, pasti nolak. Mereka nggak mungkin mau sampaikan gimana, tapi nggak mungkin saya mau publish ya, itu mereka tahu. Tapi yang pasti mereka menolak. Mereka bahkan ada beberapa ini mereka influencer mereka coba menyerang saya, gitu. Untung di take down tuh. Kalau enggak saya Uber tuh. Saya Ubernya. Artinya jangan main-main dengan kita yang berjuang. Saya ini orang yang berjuang nggak punya beban, nggak ada urusan dengan apapun. Saya bukan pebisnis ojek online, saya nggak punya bisnis apa-apa. Yang saya punya semangat ngelawan dan berjuang. Oke, baik Pak Wamen, tapi dalam mendapatkan bonus hari raya ini ada sejumlah kualifikasi. Tadi kan aktif dan produktif, kemudian 20% dari penghasilan bersih rata-rata selama 12 tahun terakhir. Ada tapi Pak, potensi gejolak mungkin yang bisa timbul karena kan ada juga mereka yang mungkin tidak memenuhi kualifikasi itu. Sudah siap untuk bisa merespon potensi gejolak itu bila terjadi Pak Wamen? Ya, itu tinggal gini, ya kan juga kita prinsip keadilan lah ya. Masa yang bekerja dengan tidak bekerja sama sih kan itu nggak baik juga. Karena ini apa ya, aturan dan syarat THR untuk ojek online. Bonus hari raya keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi. Itu syarat yang pertama ya, betul ya Bu Lili ya? Betul ya Pak Wamen. Yang kemudian kedua, bonus hari raya keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Tadi sudah disampaikan Pak Wamen. Nah, mungkin pertanyaan saya tadi mengarah ke poin yang pertama, tapi kita lihat dulu juga poin yang ketiga. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Penghitungan tadi 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan sama 12 bulan terakhir. Gejolaknya mungkin masih ada Pak, potensi gejolak itu. Ya, gejolak atau apapun namanya pasti ada ya, dinamika itu pasti. Tinggal makanya kan kita perkuat dulu nanti regulasinya. Makanya nanti kita coba dengan yang sudah disampaikan Presiden di Istana Negara, itu kan simbol ya. Di istana loh, dia Pak Presiden bukan ngumuminnya itu di warteg. Bukan di warteg, bukan di warung jalan atau di mana. Gitu. Dia menyampaikan tuh di istana. Gitu. Kalau di warteg jelas buat kawan-kawan warung Tegal yang revolusioner. Soliditas mereka luar biasa, ya kan kalau di warteg tuh. Ketika di istana ini diumumkan. Di istana luar biasa kan. Gitu. Jadi semoga para aplikator ini paham, ya kan, bahwa ini perintahnya langsung dari pemimpin negara. Tidak main-main tentang hal ini. Main-main lah. Tuh. Nah Pak, untuk mereka yang punya atau tergabung dalam beberapa aplikasi, karena kan di lapangan banyak ya mungkin ya Bu Lili ya, teman-teman yang kemudian tidak hanya bergabung di satu aplikasi saja Pak. Ini juga sudah dibicarakan Pak Wamen? Ya gini, soal itu kan tergantung, kita kan basisnya kan kinerja. Kalaupun mereka punya 10 aplikasi, kan pasti salah satu dia mana yang paling menguntungkan kawan-kawan driver. Kalau seandainya istilahnya mereka yang gacornya di Grab, ya dia di Grab, dia nggak mau pakai aplikator yang lain, pasti dia nggak aktifkan gitu loh. Nggak mungkin tiga-tiga diaktifin, kalau motor cuma satu, gimana coba? Karena ini kan muaranya pada nanti kemudian dari mana mereka akan menerima bonus hari rayanya itu Pak, kalau kemudian tergabung di 3 aplikasi katakanlah begitu. Ya biarkan kan tadi ukurannya tadi tuh syaratnya, ketentuannya. Gitu. Mereka yang aktif, kemudian mereka yang dari masing-masing aplikator berarti nanti akan mendapatkan. Iya. Oh Bu Lili, ini juga sudah dibicarakan sampai sejauh itu ya berarti ya? Iya, jadi kan tidak masalah. Maksudnya dia mau pakai 3 aplikasi sekalipun, tapi kan tidak ngaruh. Kan yang memberi 3 aplikasi, bukan hanya satu. Yang penting panduannya itu nah, tadi itu ya tadi Bu ya? sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah Pak, pengawasan terhadap turunnya bonus hari raya untuk para pengemudi ojek online ini akan mulai dilakukan sejak kapan? Sejak hari ini atau sudah kemarin sebetulnya? Ya, tergantung platform digitalnya ya. Yang jelas setelah mereka mendapatkan, saya yakin itu kegembiraan mereka tersendiri yang luar biasa. Mereka minimal bisa ada sebuah harapan ke depan terhadap perjuangan langkah ke depan ya. Karena ini masih panjang perjuangannya gitu loh. Dan yang pasti ya saya harus tetap bersama mereka. Luar biasa. Itu garis merah yang nggak boleh saya lewati.
Oke. Gitu. Apa kabar Indonesia Malam jadi saksi bagaimana kemudian statement ini menjadi komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Terima kasih Pak Wamen, Bapak Emmanuel Ebenezer, terima kasih Ibu Lili. Kami ucapkan selamat dan ikut berbahagia atas kabar baik yang diterima oleh teman-teman pengemudi ojek online sehingga nanti bisa merayakan Hari Raya juga dengan penuh kebahagiaan dengan keluarga. Yang jelas kita bersama Presiden. Oke, baik. Kita selalu berbuka puasa bersama Warung Tegal. Oke, baik. Warung Tegal top. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili. Pak Wamen malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda di mana ramai ditemukannya takaran minyak kita yang kurang dari ukuran tertera di kemasan. Ini membuat pemerintah gerah. Polisi dan pemerintah ini melakukan sidak pada distributor di Tangerang dan Jakarta Utara. Kami hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Ramai ditemukannya takaran minyak kita yang kurang dari ukuran tertera di kemasan membuat pemerintah gerah. Polisi dan pemerintah melakukan sidak PDDU distributor di Tangerang dan Jakarta Utara. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan bersama dengan Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak kepada distributor PT Jujur Sentosa di Bilangan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Dalam sidak ini, petugas tidak menemukan pelanggaran. Volume minyak kita dalam kemasan telah sesuai ukuran sebesar 0,913 kg atau 1 liter. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengecekan terhadap minyak kita yang diproduksi oleh PT Asiana Gro Agung Jaya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu sore. Di tempat ini, petugas juga tidak menemukan kecurangan. Minyak kita kemasan plastik berisi 1 liter yang diproduksi dari PT Asiana Gro Agung Jaya sesuai dengan takaran. Humas PT Asiana Gro Agung Jaya, Yudi Damri, menyebut bahwa alat di tempatnya berteknologi canggih sehingga produksi minyak kita di tempatnya sesuai dengan takaran. Kurang juga dan Bulan Jaya yang di Tanjung Priok ini. Tim Satgas Pangan Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur melakukan razia ke pasar-pasar untuk memastikan takaran minyak kita yang ada di pasaran sesuai dengan yang tertera di kemasan. Tim Satgas Pangan Polrestabes Surabaya melakukan razia minyak kita di Pasar Soponyono Rungkut untuk memastikan takaran sesuai dengan yang tertera di kemasan. Dalam inspeksi tersebut ditemukan bahwa minyak kita dalam kemasan botol 1 liter hanya terisi 960 ml. Sebelumnya, petugas juga menemukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi HET dan tidak sesuai takaran saat melakukan inspeksi di beberapa pasar. Satu orang tersangka berinisial AWI telah ditahan. Sementara itu, Satgas Pangan di Treskrimsus Polda Jawa Timur bersama Disperindak Provinsi Jawa Timur sidak di Pasar Wonokromo, Surabaya. Selain untuk memastikan stok dan harga bahan pokok, petugas juga memeriksa takaran minyak kita. Dalam sidak ini ditemukan ukuran kemasan botol minyak kita. Setelah diukur ternyata hanya 850 ml. Atas temuan ini, Polda Jatim memastikan akan melakukan penyelidikan serta penindakan tegas pada distributor minyak kita yang mengurangi takaran. Petugas Polres Nganjuk juga menemukan adanya minyak goreng kemasan merek minyak kita yang tidak sesuai takaran saat melakukan inspeksi mendadak di beberapa toko dan agen di Pasar Wage, Nganjuk, Jawa Timur. Petugas memastikan kemasan minyak kita tidak sesuai dengan yang tertera di label botol kemasan. Setelah diukur ulang, kemasan minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya berisi sekitar 900 hingga 950 ml. Kasih Humas Polri Nganjuk AKP Supriyanto mengatakan bahwa temuan ini akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan apakah ini merupakan kesalahan produksi atau ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu. Pasca ramainya kecurangan takaran minyak kita, pedagang pasar kesulitan mendapatkan pasokan minyak kita.
Diakui seorang pedagang di Pasar Pandansari, Balikpapan Barat, minyak kita hilang sudah 3 hari terakhir. Penemuan adanya kecurangan dalam takaran minyak kita yang beredar di pasaran menjadikan minyak kita langka di pasar. Pedagang di pasar mengaku kesulitan untuk mendapatkan pasokan, bahkan untuk stok laba yang belum terjual, mereka jual dengan harga lebih tinggi dari harga jual sebelumnya. Selain melakukan pengecekan ketersediaan terhadap minyak goreng, Satgas Pangan Polda Kaltim juga memeriksa bahan pokok penting yang ada di Pasar Pandansari, Balikpapan Barat. Dia kayaknya emang satu diacak, pasti ada kurang. Dipotong sedikit. Isinya itu enggak sama. Satgas Pangan Polresta Yogyakarta mengecek kemasan minyak kita di Pasar Sentul, Yogyakarta pada Rabu siang. Petugas mengecek 2 jenis kemasan minyak kita, yakni kemasan botol dan plastik. Dan dari pengecekan belum ditemukan ketidaksesuaian takaran dengan isi kemasan. Sidak minyak kita terus digelar Satgas Pangan Polresta Yogyakarta merespon terkait ketidaksesuaian takaran dengan isi pada label kemasan minyak kita. Pengecekan minyak kita akan digelar selama Ramadan di sejumlah pasar tradisional di kota Yogyakarta. Dalam program Apa Kabar Indonesia Malam, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim ketegasan pemerintah dalam soal penjualan minyak kita. Pemerintah tegaskan jangan ada lagi tindakan yang merugikan rakyat, terutama dalam bulan Ramadan ini. Kami persuasif, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pedagang, jangan ada menjual di atas HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan mensulimi masyarakat di saat beribadah. Biarkan tenang beribadah di bulan suci Ramadan. Akhirnya kami melakukan operasi pasar. Saran perintah Bapak Presiden adalah operasi pasar seluruh Indonesia. Kita siapkan 4.500 gerai. Kita di seluruh Indonesia, yaitu PT POS, kita gunakan Bulog, ID Food, PTPN. Kita kolaborasi, kita operasi pasar besar-besaran. Ya. Nah, kemudian kami mengikuti 1 minggu. Hari pertama kami sidak, hari pertama puasa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami cek di lapangan. Ada kenaikan harga. Minyak di atas HET. Beras naik sedikit, 2%. Saya katakan ini anomali. Pasti ada middleman, ada permainan di dalamnya. Ya. Karena kenapa? Produk khusus beras, produksi melimpah. Stok banyak. Nggak ada celah mengatakan harga naik, harga harus naik. Yang kedua, minyak goreng. Karena ini kebutuhan yang kebutuhan pokok bagi kita. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Dunia, bukan Asia, bukan Asia Tenggara, tapi dunia kita produsen terbesar. Ya. Kita mensuplai dunia kurang lebih 60%. Dan itu diproduksi di Indonesia. Ironisnya adalah harga minyak di Indonesia tinggi, di atas HET. Kemudian kita ada kesepakatan, DMO, kewajibannya para produsen menyetor kepada pemerintah, kemudian kita jual di bawah HET. Jadi HET-nya minyak goreng contoh 15.700. Kami jual operasi pasar 14.700. Ini begitu sayangnya Bapak Presiden pada masyarakat. Turunkan pamentan Rp1.000. Kami turunkan. Tetapi kami cek di pasar masih ada kenaikan. Sehingga kami mencoba mengecek langsung setiap pasar sidak dan kami tidak ada settingan. Begitu hari Sabtu kami ke lapangan, ke pasar, kami temukan 3 produsen minyak goreng yang manipulasi berat minyak goreng. Hanya 1 botol tertulis 1 liter, tapi tidak sesuai. Hanya 750 ml. Artinya ini kurang 25%. Bayangkan kalau kali 2,6 juta atau 5 juta ton kebutuhan per tahun, itu berapa ratus miliar kerugian masyarakat. Dan ini masyarakat kecil.
Tapi Anda ketika melakukan sidak, Pak, apakah juga sudah menentukan sejak awal akan sidak ke pasar Enggak. di sini gitu? Tadi sidak kami tentukan sendiri mungkin hitungan menit. Kami langsung putuskan sidak. Karena kalau ditentukan, itu bisa semua yang tidak beres, minyak goreng yang tidak beres, itu pasti sudah hilang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah terus menjalankan program makan bergizi gratis selama Ramadan. Namun di lapangan, menu makan bergizi gratis menuai sorotan. Lantas, efektifkah pelaksanaan makan bergizi gratis selama bulan puasa? Presiden Prabowo Subianto tak ingin program jagoannya makan bergizi gratis berhenti selama Ramadan. MBG tetap berjalan, kendati ada yang berbeda dari menu yang disajikan. Selama puasa, tak ada nasi, lauk, dan sayur mayur dalam menu makan bergizi gratis. Menu digantikan dengan makanan ringan, seperti roti, susu, buah, dan kurma. Lantas, efektifkah program makan bergizi gratis tetap berjalan saat mayoritas penerimanya sedang berpuasa? Menurut saya sebenarnya MBG pada saat puasa ini tidak tepat, Mas, sebenarnya. Karena apa? Karena makanan, karena sasaran atau murid ini kan agamanya ini tidak semuanya Muslim, Mas. Ada juga yang kategori non Muslim. Jadi dalam hal ini menurut saya harusnya program MBG pada saat bulan puasa itu dihentikan gitu, atau pilihan yang kedua yaitu tetap berlanjut tetapi dengan kualitas makanan yang berubah. Sebanyak 2.053.000 orang menjadi penerima manfaat makan bergizi gratis selama bulan Ramadan. Saat ini terdapat 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di 38 provinsi yang menyediakan menu khusus berbuka puasa. Badan Gizi Nasional menyatakan telah menyesuaikan konsep MBG agar tetap memenuhi angka kecukupan gizi. Menu yang dipilih adalah makanan kering agar tidak mudah basi, seperti roti, biskuit, susu, telur rebus, kurma, dan buah. Makanan pun dikemas dalam kantong yang bisa dibawa pulang oleh para siswa untuk disantap saat berbuka puasa. Kantong ini harus dibawa kembali oleh para siswa keesokan harinya untuk digunakan kembali. Akan identifikasi terutama di seminggu pertama ini daerah mana yang mayoritas berpuasa dan daerah mana yang mayoritas tidak berpuasa. Tapi untuk tahap awal kami sudah menetapkan mekanisme baik yang berpuasa maupun tidak berpuasa dengan mekanisme makanan dibawa pulang. Jadi makanan yang kami sajikan adalah makanan yang tahan lama, yang siap dimakan. Contohnya telur rebus, kemudian susu, buah, kurma untuk tajil, kemudian kue-kue kering modifikasi, dan kemungkinan besar beberapa daerah akan dilengkapi dengan sayuran jika bahan bakunya tersedia dan dalam keadaan baik. Lantas, seperti apa penerapan MBG saat Ramadan? Memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini, program dari Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis akan tetap berjalan. Namun ada yang berbeda dari biasanya. Seperti apa nantinya penyajian dan juga sistem dari makan bergizi gratis saat bulan puasa, kita tanyakan. Di Sekolah Dasar Negeri 5 Jati, Jakarta Timur,
Menu makanan yang diberikan kepada para siswa adalah roti, kurma, dan telur rebus. Kita harus mendukung juga. Ya mungkin program pemerintah juga istilahnya mereka juga manggil plan A, plan B-nya. Istilahnya kalau tidak berpuasa ya mungkin di sekolah, kalau berpuasa ya mungkin di rumah. Bagaimana istilahnya di rumah? Ya mungkin dengan dibawa pulang gitu. Ada kurma, roti, sama telur. Sementara di SMA Negeri 36 Jakarta, para siswa mendapatkan menu yang sama, hanya ada tambahan buah pisang. Makanan tersebut dibagikan kepada seluruh siswa saat mendekati jam pulang sekolah. Bahwa Jakarta itu tidak memandang agama, semua anak yang 898 itu dapat. Tentunya ketika anak tadi yang mengusung dapat, kan prosesnya itu diberikan menjelang pulang, ya kan, menjelang pulang. Setelah selesai pulang bawa. Teknisnya apakah mau makan di sini, yang jelas kita intoleransi lah kepada mereka. Makan bergizi gratis edisi Ramadan menuai sorotan lantaran menu yang disajikan dinilai kurang mencukupi kebutuhan gizi. Padahal Badan Gizi Nasional mengeklaim membutuhkan tambahan anggaran 75 triliun sampai 100 triliun rupiah agar dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Kami pastikan untuk yang berpuasa dan dibawa pulang itu makanan-makanan yang halal. Jadi mekanismenya, menunya kami tetap sama, tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi meskipun bahan makanannya lebih banyak yang kering, tapi komposisi gizinya tetap diperhatikan. Dan tentu saja kami juga mengakomodir kearifan lokal, karena setiap daerah ada kebiasaan-kebiasaan pada saat orang berbuka puasa. Jadi itu pun termasuk yang diperhitungkan oleh ahli gizi dan kepala satuan pelayanan di wilayah masing-masing. Jadi tidak ada menu yang sama. Bulan suci memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah agar program makan bergizi gratis tetap berjalan tanpa mengurangi tujuan. Tentunya perlu ada evaluasi efektivitas MBG di tengah sebagian besar penerimanya sedang berpuasa. Diduga tabung gas melon bocor dan meledak, gerai ayam geprek di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terbakar. 4 orang dilarikan ke rumah sakit lantaran terjebak di dalam gerai karena jalan keluar terhalang api. Video amatir yang Anda saksikan saat ini pemirsa merekam peristiwa kebakaran yang terjadi di gerai ayam geprek Sheila Fried Chicken di Jalan Hos Cokroaminoto, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu siang. Api yang berkobar membuat warga maupun pengendara yang melintas tidak berani mendekat. 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. 4 orang diantaranya, 3 karyawan dan 1 orang pelajar terjebak di dalam gerai. Mereka tidak bisa keluar karena satu-satunya jalan keluar gerai yang berada di depan terhalang api yang berkobar. Beruntung salah satu warga dan petugas damkar berhasil membuka kunci pintu darurat gerai yang ada di bagian belakang sehingga para korban yang terjebak di dalamnya bisa dievakuasi dan langsung dievakuasi ke RSUD Belambangan. Selain gerai ayam geprek, 3 unit sepeda motor milik karyawan juga ikut hangus terbakar. Dari Banyuwangi kita beralih ke Yogyakarta, pemirsa. 3 buah gerbong kereta api di lokasi stabling atau jalur parkir kereta api Stasiun Tugu Yogyakarta terbakar. Inilah detik-detik ketika kebakaran gerbong kereta api yang terjadi sekitar pukul 6:44 waktu Indonesia Barat. Tampak asap hitam pekat membumbung tinggi akibat kebakaran ini. Dari keterangan pihak KAI Daob 6 Yogyakarta, kebakaran 3 gerbong kereta api ini terjadi saat kereta dalam keadaan terparkir. Tim damkar pun langsung diterjunkan dan sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kebakaran gerbong kereta api telah berhasil dipadamkan.
Pihak KAI Daob 6 Yogyakarta menyebut kebakaran ini tidak mengganggu aktivitas perjalanan kereta api. Penyebab kebakaran pun saat ini masih terus diselidiki. Pemirsa, kecelakaan maut antara sepeda motor dan truk terjadi di jalur nasional Jombang, Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam video amatir yang diambil pasca kejadian kecelakaan, seorang ibu bersama anaknya tergeletak di tengah jalan dan mengalami luka parah. Tak berapa lama, petugas dari rumah sakit dan polisi tiba di lokasi kejadian dan kedua korban langsung dievakuasi. Terlihat juga anak perempuan Uci Sukartia yang tiba di lokasi menangis histeris saat melihat kondisi ibu dan adiknya, Muhammad Messi Ardiansyah, yang sudah tidak bernyawa. Berdasarkan kesaksian warga sekitar, kecelakaan bermula saat pengendara motor melaju dari arah barat lajur kiri tiba-tiba masuk ke lajur kanan. Pada saat yang sama, truk yang dikemudikan Agus Budianto melaju dari arah belakang motor dan langsung menabrak motor korban. Korban terjatuh dan terseret truk hingga 50 meter. Puluhan rumah dan ruko di Tasikmalaya, Jawa Barat porak-poranda akibat disapu angin kencang. Saat kejadian, wilayah ini diguyur hujan deras disertai fenomena hujan es. Kejadian ini terjadi di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ciberem, kemudian ada juga di Buba Ratu, Purba Ratu, dan juga Cihideng. Sejumlah atap rumah warga dan ruko serta warung makan yang berada di Jalan Lingkar Utara Kecamatan Purbaratu berteberangan hingga ke sawah yang jaraknya cukup jauh. Selain itu, sebagian rumah juga terlihat roboh disapu angin. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan-perbaikan terhadap rumah mereka yang rusak. Kayaan Bantar Gedang, nemeh pisan kejadian. Angin, bumi tak tinggal di bumi Mang Abung di Bantar Gedang. Seur bumi nu hancur, angin, hujan nemeh pisan. Bikin geleng-geleng kepala, 1 dari 4 tersangka sindikat membuat surat tanda nomor kendaraan STNK palsu mengaku sebagai Jenderal Muda Kekaisaran Kerajaan Sunda Nusantara. Modus dari para tersangka dengan menghapus data kendaraan dan mengganti sesuai permintaan pemesan dan hologram Kerajaan Sunda. Aya wae kalau kata orang Sunda. Masih ingat dengan Sunda Empire yang sempat viral dan menghebohkan masyarakat di Jawa Barat? Kali ini ada pula yang buat geger dengan menamakan kelompoknya Kerajaan Sunda Nusantara. Bukan cerita soal budaya, tapi malah berbuat tindak pidana. Mereka memalsukan surat tanda nomor kendaraan STNK palsu dengan hologram yang bertuliskan Kerajaan Sunda. Tak main-main, kebanjiran pesanan dan banyak orang percaya, padahal abal-abal. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan ada 1 tersangka yang berperan sebagai Jenderal Kerajaan Sunda Nusantara yang memberikan instruksi kepada para tersangka lainnya. Walaupun tidak terkait dengan ini, bahwa kenapa alasannya bahwa yang bersangkutan merasa memiliki hak untuk mengeluarkan STNK karena pelaku ini hasil keterangannya mengaku sebagai jenderal muda dari negara Kekaisaran Kemaharajaan Sunda Kelapa, Sunda Nusantara atau Sunda Aceh. Ya, jadi merasa berhak untuk mengeluarkan STNK. Kasus yang terbongkar dari laporan pemilik rental mobil ini ternyata sudah meraup uang hasil kejahatan hingga ratusan juta rupiah. Kini para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan.
1.600 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon aparatur sipil negara asal Garut, Jawa Barat yang ditunda pelantikannya tahun ini menggeruduk kantor DPRD Garut. Mereka melakukan aksi damai sambil membawa beragam tuntutan yang ditulis dalam spanduk. Ada 1.600 guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi di lingkungan pemerintah daerah Garut yang lulus, namun ini kemudian gagal diangkat dan dilantik pada tahun 2025. Mereka batal mendapat SK pelantikan karena keputusan Menpan RB yang menunda pelantikan hingga tahun 2026. Karena kebijakan itu, para P3K, CASN, dan CPNS yang mayoritas berasal dari pegawai honorer tidak mendapat gaji ataupun insentif karena sudah dianggap lulus. Tega, seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Yang tak kalah mengejutkan, aksi bejat sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur yakni AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaat Maja diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian pelecehan terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di Kota Kupang. AKBP Fajar disebut memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut menemukan lokasi pembuatan. Pihak otoritas Australia lalu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kementerian PPA. 20 Februari lalu, AKBP Fajar langsung diamankan Propam Mabes Polri dan dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan. Itu saya tidak mengerti, tapi itu Mabes Polri yang mengamankan dan sudah dibawa ke Mabes Polri. Sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Polisi pun telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Hingga kini pelaku masih ditahan di Divisi Propam Mabes Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Penukaran uang baru memang menjadi primadona bagi warga saat bulan puasa sebagai persiapan THR untuk menyambut Lebaran. Penukaran uang kertas baru di beberapa wilayah di Indonesia terlihat pemirsa di Palembang, Pemalang, dan juga di Bandung. Warga rela antri panjang. Demi bisa mendapatkan uang baru, ratusan orang rela antri berpanas-panasan menukarkan uang di mobil penukaran uang Bank Indonesia di Terminal Kilometer 12 Kota Palembang. Sebelum bisa menukarkan uang, mereka terlebih dahulu mendaftarkan diri secara online melalui website Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia membatasi satu orang dengan nilai Rp4.300.000 dan dalam satu hari hanya ada 300 orang yang dapat menukarkan uang baru. Pemandangan yang sama juga terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan orang menyerbu layanan penukaran uang baru di halaman Masjid Agung Pemalang, Tegal, Jawa Tengah. Tak hanya warga dari Pemalang saja, warga dari luar kota seperti Tegal dan Brebes juga menyerbu gerai penukaran uang. Untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat untuk berlebaran, Bank Indonesia Cabang Tegal telah menyiapkan uang baru senilai lebih dari 5 triliun rupiah.
Hari ini Bank Indonesia secara serentak membuka penukaran uang baru lewat kendaraan keliling di seluruh Indonesia. Ratusan warga Cimahi Kota rela antre untuk melakukan penukaran uang baru di halaman Masjid Agung Kota Cimahi. Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang baru untuk kebutuhan Ramadan dari mulai tanggal 3 hingga 27 Maret 2025. Berdasarkan informasi, Bank Indonesia menyiapkan sekitar 180 triliun untuk penukaran uang baru ini. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alessandra. Akhir kata kami pamit pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.